adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Sebelum kita memuji memuliakan namanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini kami mau memuji memuliakan namamu. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita? Yang percaya kita sama-sama berdiri ya. 1, 2, 3. Ya, kita nyanyikan pujian Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Once again, Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita bertepuk tangan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Once again. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Once again, the Bible tells me so. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah menyanyikan lagu yang pertama. Sekarang kita akan menyanyikan lagu 我要向高山寂寞. Oke, 我们一起来唱。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚。
haleluya, 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 haleluya. Tuhan tidak pernah berjanji kalau langit akan selalu biru. Tuhan juga tidak pernah berjanji kalau jalan akan selalu rata. Tapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Tetap andalkan Tuhan ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo semua, halo. Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Bu Tina. Semua udah siap mau dengar firman Tuhan. Tapi mana yang lain? Kok pada belum datang ya? Halo Bubu. Halo Tina. Tunggu dulu. Kok kamu baru kelihatan? Kemana selama ini? Bobo tidak mau datang ke sekolah minggu lagi. Loh, kenapa? Kenapa enggak datang ke sekolah minggu? Semalam Miss telepon, Miss cari ke rumah, tapi enggak mau jumpa sama Miss. Emang ada apa, Bubu? Bobo takut sama Queen. Sama Queen? Takut? Kenapa takut? Soalnya punya kau. Queen sering ganggu Bobo di
hanya karena Queen gangguin kamu, nggak mau datang ke sekolah minggu? Enggak. Bubu takut sama Queen. Kok takut? Kan masalah juga kalau Bubu nggak pergi sekolah minggu. Kan Tuhan Yesus tunggu Bubu. Kok nggak mau jumpa Tuhan Yesus di sekolah minggu? Tuhan Yesus jadi sedih. Masa? Iya. Nah, kamu harus bisa maafin Queen. Untuk apa? Bubu maafin Queen. Tuhan Yesus kan mengasihi semua. Tuhan Yesus juga mengasihi Queen. Oh, Jadi, Bubu juga harus mengasihi Queen meskipun Queen sering gangguin Bubu. Mau kamu maafin Queen? gimana ya? Ya udah deh, Miss. Ya, kok udah dehnya nggak ikhlas? Baiklah, Bubu akan memaafkan Queen. Nah gitu, bukan cuma memaafkan, tapi Tuhan Yesus mau supaya Bubu juga bisa memaafkan Queen, memaafkan dan juga mendoakan. Mendoakan. Apa yang harus Bubu doakan coba untuk Queen, Miss? Ya, kamu harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Queen bisa berubah dan bisa menjadi anak yang baik. Ya benar juga ya, Miss. Jadi sekarang nggak boleh takut lagi, nggak boleh marah-marah, dan nggak boleh dendam ya. Oke, Miss. Siap, Bubu tidak akan dendam lagi sama Queen. Janji ya, harus rajin ke sekolah minggu. Sip, Miss, sip. Kalau lagi marah sama teman, harus diselesaikan. Ya, begitu. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Oke, Miss. Halo semuanya. Good morning, Miss Tina. Bu Tina, Miss Tina. Halo, good morning. Halo, good morning juga. Ada Bubu. Sudah lama ya tidak lihat Bubu. Kamu kemana aja? Kok nggak datang sekolah minggu, Bubu? Queen. Jadi gini Queen, tadi Miss sudah tanya sama Bubu. Ternyata Bubu nggak ke sekolah minggu karena lagi marah sama kamu. Kok bisa? Emang aku berbuat apa? Karena kamu suka bandel, suka gangguin Bubu kalau di kelas. Oh iya. Iya. Tapi tenang, Bubu sudah memaafkan Queen. Wah, baik sekali kamu, Bubu. Love you. Tapi kamu harus berubah juga ya. Berubah bagaimana ya, Bu Tina ya? Berubah semakin lebih baik. Siap deh. Kalian masih ingat kan cerita waktu awal liburan? Masih dong. Queen kan rajin sekolah minggu. Aku nggak tahu. Ayo, tentang apa Queen? Tentang seorang yang jahat, ya? Siapa namanya? Bapak siapa ya? Kayaknya kalau tidak salah Bapak Paulus ya? Ya, benar Yeay, sekali. masih ingat. Iya, Miss mau cerita nih tentang Paulus karena Bubu udah lupa juga ceritanya. Jadi, Bapak Paulus itu orang yang jahat. Dia suka menangkap orang-orang Kristen. Kemudian kadang dipukul, kadang diikat, bahkan kadang dibunuh. Wow, jahat sekali ya. Iya, dia nggak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan
Yesus. Bahkan dia punya surat kuasa. Dia mau pergi ke Damsyik untuk tangkap orang-orang Kristen. Wow. Jadi, Nah, kalau kalian jadi orang Kristen, gimana perasaan kalian? takut dong. Scary, so scary. Pasti takut kan? Nah, tapi si Paulus ketika dia perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam cahaya. Wow, keren. Bersinar. Dan di dalam cahaya itulah Tuhan Yesus berkata kepada Paulus supaya Paulus itu mau berubah. Dia mau nggak, Bu? Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan dia dan akhirnya dia sadar kalau apa yang dia lakukan, menangkap orang-orang Kristen serta membunuh mereka, itu adalah dosa. Wow, Tuhan Yesus hebat. Ketika dia jumpa Tuhan Yesus, tiba-tiba matanya jadi buta, tak bisa lihat. Wow, belang. Buta belang. Semuanya gelap. Akhirnya para prajurit bawa dia ke Damsyik dan tinggal di rumah seorang yang dari Tarsus, namanya Bapak Yudas. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Saulus di sana? Apa, Bu? Apa yang dilakukannya? Selama dia buta, dia nggak makan sama sekali. 3 hari dia nggak makan. Kenapa dong? Dia berdoa. Nah, kalian tahu ternyata di Damsyik ada murid Tuhan Yesus bernama Ananias. Tuhan Yesus berfirman kepada Ananias supaya pergi ke rumah Yudas bertemu dengan Saulus, supaya Ananias mau mendoakan Saulus. Nah, kalau kalian jadi Ananias, mau kalian doakan si Saulus yang jahat itu? Sebenarnya nggak mau juga lah. Males. Iya, sebenarnya sih Ananias gimana ya? Dia juga sebenarnya nggak mau. Bahkan dia bilang ke Tuhan kalau si Paulus itu orang yang jahat, suka menangkap orang-orang Kristen. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka si Ananias pergi ke rumah Yudas dan akhirnya sampailah dia ke rumah Yudas. Kemudian Ananias berkata kepada Saulus, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus menyuruh aku untuk mendoakanmu. Dia ingin agar engkau dapat melihat lagi." Wow. Kira-kira dia bisa melihat lagi nggak? Nggak tahu juga sih. Ya, aku juga nggak tahu nih. Wah, ternyata benar. Ketika Ananias menumpangkan tangan mendoakan Saulus, maka Saulus bisa melihat lagi. Wow. Nggak sampai di situ. Ternyata ketika dia sudah melihat, dia berubah. Wow. Berubah jadi apa? Dia nggak benci lagi sama orang-orang Kristen. Bagus dong. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Wow. Dan dia memakai hidupnya untuk semua orang, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Wow. Wah, amazing. Nah, sama kayak Bubu tadi, Miss sangat senang ketika Bubu yang tadinya marah sama Queen sekarang bisa baikan sama Queen. Iya. Nah, jadi kalau Queen ataupun Bubu ada masalah ataupun benci sama orang lain, harus bisa memaafkan dan harus bisa
mendoakan supaya orang tersebut bisa berubah. Oke? Oke, siap Miss. Oke? Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Nah, adik-adik, gimana cerita tadi? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita Ibu Tina tadi bersama Bubu dan juga bersama Queen? Yang bisa kita pelajari dari Bapak Ananias adalah kita harus bisa memaafkan. Bukan cuma memaafkan, tapi Tuhan Yesus mau supaya kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah membuat hati kita sedih, orang-orang yang sudah membuat kita jadi sakit hati. Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa yang buat kalian sedih? Siapa yang sering buat kalian marah? Siapa yang sering buat kalian sakit hati? Miss nggak tahu. Mungkin kalian marah sama papa, mungkin kalian marah sama mama, mungkin sama teman-teman, mungkin sama Cice, sama Koko, ataupun adik kalian. Nah, tapi dari pelajaran hari ini, Tuhan mau ingatkan lagi untuk kita bisa apa? Bisa memaafkan. Kita bisa memaafkan dan kita bisa berdoa buat orang-orang yang kita benci, buat orang-orang yang tidak kita suka, supaya mereka bisa berubah semakin lebih baik. Dan kita juga berdoa supaya kita juga bisa semakin lebih baik. Ayo, Miss mau ingatkan lagi. Siapa yang masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Miss ulang lagi ya. Teman-teman di rumah ikut Miss. Ayo, 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi adik-adik, kita harus saling mengasihi, harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi kalian yang masih suka marah-marah, kalian yang masih suka benci, kalian yang masih suka dendam, nggak mau teman sama orang lain, harus berubah. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita semua harus saling mengasihi. Sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Bapak Ananias yang taat pada perintah Tuhan. Dia mau mendoakan Paulus meskipun dia tahu Paulus adalah orang yang jahat. Kami belajar untuk kami juga bisa memaafkan orang-orang yang sudah buat kami sedih, untuk orang-orang yang suka buat kami marah, baik itu papa, mama, kakak adik kami, ataupun teman-teman kami. Kami mau berdoa buat mereka supaya mereka bisa berubah semakin lebih baik. Tuhan juga ajar kami supaya kami juga bisa lebih baik lagi menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dan kami juga bisa menyenangkan orang lain. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami selalu untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.